Jadi kami berkomitmen untuk mengelola aset negara secara baik, secara akuntabel, memberikan manfaat seluas-luasnya untuk masyarakat dan juga untuk negara, memberikan kontribusi terhadap keuangan negara juga. Jadi kami juga menindaklanjuti rekomendasi dari beberapa pihak terkait, termasuk dari Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi atas dasar itu, jadi perlu kami sampaikan bahwa Taman Mini Indonesia Indah itu menurut Kepres nomor 51 tahun 1977, TMII itu milik negara Republik Indonesia, tercatat di Kementerian Sekretariat Negara, yang pengelolaannya diberikan kepada Yayasan. Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno mengumumkan bahwa pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah resmi berpindah kepada Kemensetnek. Keputusan pengambil alihan pengelolaan tercantum dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 19 tahun 2021 tentang pengelolaan TMII. Aturan itu diteken oleh Presiden Joko Widodo pada 31 Maret 2021 dan berlaku sejak diundangkan, yakni 1 April 2021. Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah bakal diambil alih oleh negara. Setelah 44 tahun, aset milik negara itu tak akan lagi dikelola oleh Yayasan Harapan Kita. Pemerintah pun mengungkapkan sejumlah alasan yang melatar belakangi pengambil alihan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah dari Yayasan Harapan Kita. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Staf Presiden atau KSP Muldoko dalam konferensi pers di Gedung Binagraha, Jakarta pada Jumat 9 April 2021. Dilansir dari kompas.com, Muldoko mengatakan salah satu yang jadi pertimbangan pengambil alihan adalah terkait kerugian yang dialami oleh pengelola TMII setiap tahunnya dan nilainya mencapai 40 hingga 50 miliar. Lebih lanjut, Muldoko mengatakan setiap tahun Yayasan Harapan Kita harus menutup kerugian dengan memberikan subsidi sebesar 40 miliar hingga 50 miliar. Menurut Muldoko, sejak tahun 2016, Menteri Sekretaris Negara telah melakukan pendampingan dan melihat lebih dalam tata kelola TMII. Kemudian dilakukan audit oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan atau BPKP terhadap pengelolaan aset negara itu. Hasil audit BPK menyatakan bahwa perlu dilakukan pengelolaan yang lebih baik terhadap TMII. Selain itu, ada 3 aspek yang direkomendasikan. Pertama, TMII perlu dikelola oleh swasta. Kedua, TMII perlu dikelola dengan kerjasama pemerintah. Dan ketiga, TMII dikelola dalam bentuk Badan Layanan Umum atau BLU. Berdasarkan evaluasi dari Kemensetnek dan Kementerian Keuangan pada tahun 2018, TMII ditaksir memiliki nilai sebesar 20 triliun rupiah. Melalui pengambil alihan pengelolaan ini, pemerintah akan melakukan penataan kembali terhadap TMII. Meski diambil alih oleh negara, nantinya pemerintah bakal menunjuk mitra baru untuk mengelola TMII menggantikan Yayasan Harapan Kita. Pemerintah juga berharap penunjukan mitra baru itu rampung dalam 3 bulan masa transisi. Pratikno menjelaskan pengambil alihan TMII oleh negara juga agar nantinya TMII dapat berkontribusi pada keuangan negara. Nantinya akan dibentuk tim transisi untuk mengelola TMII selama masa transisi ini. Taman rekreasi ini berlokasi di Jakarta Timur. Menurut Pratikno, secara lokasi TMII berada di kawasan yang strategis. Kawasan TMII sendiri memiliki luas lebih dari 146,7 hektar. Kedepannya, Kemensetnek berkomitmen bahwa kawasan TMII akan menjadi kawasan pelestarian dan pengembangan budaya bangsa, serta sarana edukasi yang bernafaskan budaya Nusantara, serta memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat. Pratikno menambahkan, pemerintah juga memiliki ide untuk menjadikan TMII sebagai pusat inovasi bagi generasi muda. Muldoko juga memastikan bahwa pengelolaan TMII tidak akan dipindahkan ke yayasan milik Presiden Joko Widodo. Ia meminta masyarakat tak membuat narasi-narasi negatif perihal rencana pemindahan pengelolaan aset milik negara itu. Selama 3 bulan masa transisi, Yayasan Harapan Kita diminta menyiapkan laporan pengelolaan TMII selama 44 tahun. Setelah 3 bulan, pemerintah akan menunjuk pihak profesional sebagai mitra pengelola TMII.
Pemerintah berharap dengan adanya pemindahan pengelolaan ini akan berdampak baik pada TMII dan juga negara. Mengutip dari Kompas.com pada Sabtu 10 April 2021, TMII merupakan sebuah proyek yang diinspirasi oleh Siti Hartinah alias Tien Soeharto, istri dari Presiden Soeharto. Pada tahun 1971, Tien Soeharto mengunjungi Disneyland di Amerika Serikat. Kemudian beliau terinspirasi membangun taman bermain miniatur Indonesia yang dinamai Mini. Namun ternyata ide tersebut memunculkan protes dari kalangan mahasiswa. Mereka menolak karena biaya pembangunan TMII mencapai 10,5 miliar. Hal itu dianggap tidak bermanfaat bagi masyarakat dan justru menghambur-hamburkan uang. Namun pada 20 April 1975, MII resmi dibuka dengan nama Taman Mini Indonesia Indah. Pada tahun 1977, Soeharto mengeluarkan sebuah ketetapan yang mengatur bahwa pengelolaan TMII diberikan kepada Yayasan Harapan Kita dan juga menekankan bahwa tempat rekreasi itu milik negara. Saat ini Yayasan Harapan Kita sendiri dibina oleh Soeharjo, Bambang Trihatmojo, Rusmono, dan Siti Hardianti Indra Rukmana sebagai Ketua Umum. Bambang Trihatmojo dan Siti Hardianti Indra Rukmana merupakan putra-putri dari Presiden Soeharto. Yayasan Harapan Kita sendiri didirikan oleh istri Presiden Soeharto pada 23 Agustus 1968. Ini artinya usia yayasan tersebut hampir 53 tahun. Nanti tim transisi akan bekerja selama 3 bulan. Berikutnya, salah satu opsi ke depan yang akan mengelola itu diantaranya yang telah disiapkan ya kira-kira nanti BUMN bidang pariwisata yang akan mengelola. Jadi saya ingatkan, jangan lagi ada yang berpandangan nanti akan muncul lagi yayasan baru yang dikelola oleh Pak Jokowi, itu pandangan primitif. Jangan lagi ada pandangan seperti itu. Tidak ada itu. Ya, enggak ada. Pak Jokowi sama sekali nggak berpikir seperti itu. Jadi nanti akan dikelola secara profesional oleh BUMN pariwisata di bidang pariwisata. Setelah 44 tahun dikuasai oleh Yayasan Harapan Kita milik keluarga Soeharto, kini pengelolaan TMII diambil alih negara melalui Kementerian Sekretaris Negara. Kerugian yang dialami oleh pengelola TMII setiap tahunnya hingga rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan jadi alasan yang melatar belakangi diambil alihnya TMII oleh negara. Kawasan dengan luas lebih dari 146,7 hektar itu diharapkan jadi sarana edukasi dan inovasi budaya Nusantara, serta dapat memberikan kontribusi pada keuangan negara. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.